Morning Dew, Kamis 20 Agustus 2020, dengan tema Buang Semua Kebencian. Shalom, selamat pagi. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Hukum dunia akan menyeret kita ke pengadilan ketika jaksa penuntut mampu menghadirkan atau membuktikan adanya tubuh jenazah akibat pembunuhan. Dalam hukum Inggris kuno, ada satu bahasa hukum yang diambil dari bahasa Latin, corpus delicti, yang maknanya adalah jasad, tubuh, membuktikan adanya perbuatan pembunuhan. Hal ini terjadi karena satu kasus di England yang dikenal dengan sebutan kasus Camden Wonder, di mana seorang petani dinyatakan telah hilang dan dibunuh. Kemudian hasil dari pengadilan memutuskan 3 orang dihukum gantung karena kasus pembunuhan tersebut. 2 tahun kemudian, petani yang diduga telah mati dan dihancurkan jasadnya datang pulang dalam keadaan sehat. Dia ternyata ditangkap dan dijadikan budak di Turki. Sejak kasus itu, pengadilan mengenal hukum bahwa kasus pembunuhan harus menghadirkan jasad yang dibunuh. Namun teknologi terus berkembang, dan pengadilan sekarang mampu dengan forensik teknologi mampu membuktikan kasus pembunuhan sekalipun tanpa jasad terbunuh. Kristus datang dengan membawa hukum kasih, di mana kita diselamatkan dan diterima hanya karena kasih Tuhan yang tidak terhingga. Pada suratnya yang pertama di atas, Rasul Yohanes menegaskan akan betapa kita yang sudah dipindahkan dari maut menuju ke dalam hidup yang kekal hanya karena kasih Tuhan. Yohanes juga menuliskan di Injil Yohanes 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun jangan dianggap bahwa hukum kasih itu sebagai sesuatu yang murahan dan tidak berharga. Tuhan menempatkan satu syarat bagi kita yang sudah menerima kasih yang luar biasa itu untuk juga saling mengasihi. Bahkan menempatkan satu standar bahwa jika kita benar-benar mengasihi orang lain, maka tidak akan pernah ada kebencian terhadap orang lain. Dan jika kita masih membenci orang lain, itu sama dengan sebuah pembunuhan. Sekalipun jasad yang terbunuh tidak pernah ada. Sedemikian tingginya standar hukum kasih yang Tuhan tempatkan atas kita. Jangan pernah lagi kita memandang remeh akan hukum kasih. Justru kita harus semakin takut dan gentar untuk menyimpan kebencian sedikit pun. Sebab firman Tuhan menuntut kita untuk saling mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, ajari aku terus untuk mengasihi saudara-saudariku, termaksud mereka yang pernah menyakitiku, sama seperti Engkau telah mengasihiku, supaya aku tidak dianggap sebagai pembunuh. Amin. Jesus loves you and so do I.